Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan masuk ke pembahasan soal nomor 2. Soal nomor 2 mampu menyelesaikan medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan diskrit. Nah, muatan diskrit itu disebut juga muatan titik ya. Jadi muatannya itu berupa muatan titik. Kemudian di sini kalau kita lihat soalnya itu pilihan berganda dengan tipenya itu mudah dan poinnya itu 6. Nah, sekarang kita coba masuk dulu ke simple konsepnya. Nah, di sini kita coba lihat dulu ya rumus dari medan listrik. Nah, rumusnya itu ini ya. Rumusnya itu E sama dengan K dikali Q dibagi R pangkat 2. Gitu. Nah, di sini perlu teman-teman perhatikan bahwa pada Q-nya ini, pada muatannya ini itu kita kasih mutlak. Gitu. Nah, terus di sini untuk nilai K itu nilai konstanta gaya listrik yang nilainya itu 9 dikali 10 pangkat 9. Nah, kemudian juga hal penting yang perlu teman-teman pahami terkait dengan medan listrik ini adalah terkait dengan arah dari medan listrik itu sendiri. Jadi di sini ada muatan positif, yang ini muatan negatif. Kalau muatannya itu positif, maka arah dari medan listriknya itu keluar. Gitu ya. Jadi kita lihat di sini itu kan muatannya positif. Nah, panahnya itu keluar dari muatan positif ini. Gitu ya. Jadi arah E-nya itu keluar. Nah, tapi kalau muatannya itu negatif, maka arah medan listriknya itu masuk. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini panahnya itu masuk ke dalam muatan negatif. Gitu. Jadi kalau kita gambar ya, ini itu muatan positif, ini itu muatan negatif. Terus kita coba gambar arah dari medan listriknya. Jadi kita gambar kayak gini, ini kita gambar kayak gini, kita gambar kayak gini, kita gambar kayak gini, gitu ya. Nah, di sini tinggal kita buat panahnya ya. Panahnya itu kan keluar dari muatan positif menuju ke muatan negatif. Gitu. Jadi panah E-nya itu kayak gini. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat arah E-nya itu keluar dari muatan positif tetapi menuju ke muatan negatif gitu, sesuai dengan gambar yang di atas ini. Gitu. Kalau pengen ngelihat gambar yang lebih bagusnya, itu gambarnya itu kayak gini. Ini kita coba hapus dulu ya gambaran kita tadi. Nah, jadi bentuk gambarnya itu kayak gini ya. Jadi muatan positif arahnya itu keluar nih dari muatan positifnya. Tetapi kalau muatan negatif itu arahnya itu masuk ke muatan negatifnya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita coba masuk aja ke soalnya kayak gimana. Nah, ini soal nomor 2 tipe yang A. Nanti juga ada soal nomor 2 tipe yang B. Kita coba lihat dulu untuk soal nomor 2 tipe A, mampu menyelesaikan medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan diskrit atau muatan titik. Kita coba lihat soalnya ya. Di sini dua muatan titik berjarak 5 cm. Terlihat seperti gambar. Jadi di sini ada muatan QA, muatannya itu di sini negatif ya. Jadi di sini ada muatan QA, nilainya itu negatif ya. Lah, kok ini positif ya? Harusnya negatif ya. Jadi di sini kalau kita gambar ulang ya, ini itu muatan negatif. Oke, ini itu nilainya QA gitu. Kemudian di sini ada muatan QB yang nilainya itu positif ya. Jadi di sini itu positif, yaitu muatan QB kayak gini. Nah, terus di sini ada titik P. Gitu ya. Di sini ada titik P. Pertanyaannya, besar medan listrik di titik P adalah. Nah, di sini kita coba ditulis dulu ya, diketahuinya itu apa aja. Nah, di sini kita tulis dulu yang diketahui. Yang pertama ada QA. QA ini itu nilainya sama dengan minus 4 pikocoulomb. Kemudian ada muatan QB yang nilainya itu sama dengan 18 pikocoulomb. Kemudian di sini kita lihat ya, jarak antara titik P ke muatan QA jaraknya itu 2 cm. Jadi di sini kita tulis RA itu nilainya sama dengan 2 cm. Nah, kalau RB nilainya berapa nih? RB itu jarak dari titik P ke muatan QB. Nah, ini tuh jaraknya berapa? Ada yang tahu nggak berapa? Nah, tadi kita dikasih tahu ya bahwa jarak antara kedua muatan ini ya, dua muatan ini itu berjarak 5 cm. Oke, jadi jarak antara kedua muatan ini itu jaraknya itu 5 cm. Gitu. Terus kita diketahui nih bahwa jarak dari titik P ke muatan QA
jaraknya itu di sini 2 cm gitu. Sehingga jarak dari titik P ke titik QB itu sama dengan berapa? Sama dengan 5. Oke, 5 dikurang 2 sama dengan 3. Jadi RB itu nilainya sama dengan 3 cm. Oke, nah sekarang tinggal kita ubah satuannya ke satuan standar internasional. Nah, untuk yang QA ini kan minus 4. Di sini tuh ada piko. Piko itu artinya dikali 10 pangkat minus 12. Jadi kita kali 10 pangkat minus 12. Satuannya kolom. Yang QB juga sama, jadinya 18 dikali 10 pangkat minus 12 kolom. Kemudian untuk yang cm ini itu kita ubah ke meter. Jadinya kita kali dengan 10 pangkat minus 2. Satuannya meter. Yang RB juga sama, menjadi 3 dikali 10 pangkat minus 2. Satuannya meter. Oke, selanjutnya yang ditanya itu adalah besar medan listrik di titik P. Jadi yang ditanya itu medan listrik di titik P. Gitu. Oke, coba kita rapihkan dulu gambar yang ini ya. Ini coba saya hapus dulu arah jarak-jaraknya ini ya. Kita hapus dulu kayak gini. Oke, yang ditanyakan medan listrik di titik P sini ya. Kita coba jawab. Nah, sekarang kita coba lihat titik P. Titik P ini di sebelah kirinya itu ada muatan QA yang nilainya negatif. Dan di sebelah kanannya itu ada muatan QB yang nilainya itu positif. Kita coba lihat dulu muatan QA dulu ya. Nah, kira-kira titik P ini arah medan listrik yang dihasilkan oleh QA itu arahnya ke kiri atau ke kanan. Kira-kira arahnya gimana? Arah medan listrik yang dipengaruhi oleh muatan QA ini. Ada yang punya ide? Oke, betul ya. Arahnya itu adalah ke kiri. Oke, jadi medan listrik yang dihasilkan oleh muatan QA itu arahnya ke kiri. Kenapa? Karena di sini QA itu muatannya negatif. Oke, nah ingat ya, kalau muatannya itu negatif, arah medan listriknya itu menuju ke muatan negatifnya. Panahnya itu menuju ke muatan negatifnya. Gitu. Maka di sini arah panah dari medan listriknya itu menuju ke muatan negatifnya. Gitu. Oke ya, sampai sini paham ya. Nah, selanjutnya kita coba lihat medan listrik yang diakibatkan oleh muatan QB. Arahnya kemana? Arahnya ke kanan atau ke kiri? Arahnya kemana? Ada yang punya ide nggak? Oke, betul ya. Arahnya ke kiri. Betul nih, arahnya ke kiri. Kenapa arahnya ke kiri? Karena kita lihat ya bahwa ini tuh muatan positif. Kalau muatan positif, arah medan listriknya itu keluar dari muatan positifnya. Gitu. Jadi arah medan listrik yang dihasilkan oleh QB ini keluar ya. Keluar artinya itu ke sana ya. Arahnya keluar ke sana. Artinya di titik P, arah medan listrik yang dihasilkan oleh muatan B itu arahnya ke kiri ya. Jadi di sini arah dari medan listrik EB-nya itu ke kiri. Gitu. Nah, sekarang kita coba hitung dulu masing-masing nilainya. Kita coba hitung dulu nilai medan listrik yang dihasilkan oleh muatan A. Kita coba hitung EA. Nah, EA itu sama dengan K dikali mutlak QA dibagi sama RA pangkat 2. Gitu. Nah, ini tinggal kita hitung aja. Nilai K itu kan 9 dikali 10 pangkat 9. Kemudian kita kali QA. QA-nya itu ini ya. Ini tuh kan negatif ya. Karena di sini mutlak kita masukkan angka positifnya, yaitu 4. 4 dikali 10 pangkat minus 12. Dibagi RA. RA itu nilainya 2 dikali 10 pangkat minus 2. Karena dipangkatkan RA-nya, berarti di sini kita pangkatkan 2. Gitu. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya sama dengan 90 Newton per kolom. Jadi ini besar medan listrik yang dihasilkan oleh muatan QA. Selanjutnya kita coba hitung medan listrik yang dihasilkan oleh muatan QB. Jadi kita hitung EB. Jadi EB itu sama dengan K dikali mutlak QB dibagi RB pangkat 2.
Kita masukkan ya, nilai K-nya itu kan 9 dikali 10 pangkat 9. Kemudian dikali QB. QB itu nilainya ini 18 dikali 10 pangkat minus 12. Dibagi sama RB. RB itu nilainya ini ya, 3 dikali 10 pangkat minus 2. Dipangkatkan 2, karena RB-nya dipangkatkan 2. Gitu. Nah, ini tinggal kita hitung aja. Kalau kita hitung, hasilnya itu sama dengan 180 Newton per kolom. Gitu. Jadi ini besar EB-nya. Gitu ya. Nah, sehingga medan listrik di titik P, karena ini itu arahnya searah, maka medan listrik di titik P itu sama dengan, tinggal kita jumlah EA ditambah sama EB. Gitu ya. Karena medan listriknya searah ya, antara EA sama EB itu searah, maka tinggal kita jumlah. Tapi kalau nanti itu berlawanan arah, maka nanti dikurang ya. Gitu. Tinggal kita masukkan aja, EA-nya itu kan 90, EB-nya itu 180. Nah, ini kalau kita jumlah hasilnya sama dengan 270, satuannya Newton per kolom. Jadi ini besar medan listrik di titik P-nya. Kayak gitu. Mungkin itu aja pembahasan kita di soal nomor 2 tipe A. Kalau teman-teman punya pertanyaan, bisa teman-teman tanyakan aja di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.